Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpost.id. Kita ke informasi pertama, bantuan beras tahap kedua telah disalurkan. Sebanyak 48,5 ton beras dibagikan kepada 4.856 kepala keluarga. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di SOSPM menyatakan bantuan cadangan beras pemerintah untuk Kota Bontang telah diterima. Penyaluran pun sudah dilakukan oleh petugas. Mekanismenya sama, beras yang dihimpun di SOSPM kemudian diantarkan ke kelurahan masing-masing. Nantinya pihak kelurahan mendistribusikan kepada pasien yang menjalani isolasi mandiri. Tertera jumlah bantuan beras yang disalurkan berdasarkan jumlah data korban sesuai dengan nama dan alamat dengan indeks 400 gram per orang per hari. Dikalikan selama 25 hari, maka total beras yang akan mereka terima dari pemerintah mencapai 10 kilogram. Diketahui setiap daerah hanya dijatah 100 ton oleh pemerintah pusat. Penyaluran tahap pertama sudah dilakukan sejak Agustus lalu. Suplai yang diterima kala itu yakni 51,4 ton. Informasi selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Agus Haris meminta agar penyandang disabilitas dan warga pesisir lebih diperhatikan. Sebabnya dia meminta agar persoalan ini masuk dalam RPJMD Basri Najirah. Hal tersebut disampaikan Agus Haris dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RPJMD tahun 2021-2026 yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD pada Senin lalu. Politikus Gerindra itu menjelaskan bakal sulit membuat program khusus penyandang disabilitas bila tidak dimasukkan dalam RPJMD. Dengan demikian, persoalan ini praktis juga tidak akan menjadi prioritas. Sebab kompas pemerintah dalam pembangunan dan penyusunan program untuk beberapa tahun mendatang ialah RPJMD. Dia mengatakan selama ini perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas sangat kurang. Padahal posisi mereka sebagai warga negara juga setara dengan warga lainnya. Tidak boleh diabaikan dan pemerintah wajib memenuhi hak-hak mereka. Dalam rapat itu Agus Haris juga meminta agar penanganan warga pesisir juga masuk RPJMD. Kata dia, terjadi disparitas sangat nyata antara warga yang bermukim di daratan Bontang dengan warga pesisir di pulau-pulau kecil. Informasi selanjutnya, proyek pembangunan Pasar Citra Mas Lok Tuan terus dikebut. Diproyeksi pembangunan ini bakal selesai pada bulan depan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bontang Asdar Ibrahim menjelaskan saat ini kontraktor tengah mengerjakan sarana dan prasarana pasar seperti gapura, pembangunan pagar beton keliling sepanjang 200 meter, pompa hidran, dan bangunan genset. Kendati menarget pasar rampung Oktober 2021, namun ia tidak bisa memastikan kapan pasar bisa segera ditempati. Usai seluruhnya rampung, pihaknya masih perlu berkonsultasi dengan Wali Kota Bontang Basri Rase. Sembari itu, UPT Pasar tetap melakukan verifikasi agar pedagang yang nantinya direlokasi sesuai data yang telah dikunci. Sebagai catatan, pembangunan Pasar Taman Citra Mas dimulai sejak 2017 lalu. Pembangunan melalui dana APBN ini menelan anggaran sekitar 56 miliar. Pada 2018, pembangunan dilanjutkan dengan pengerjaan site file dengan biaya sekitar 9,8 miliar melalui dana APBN. Lalu pada 2019, lantaran pasar yang dibangun pertama tidak mampu menampung jumlah pedagang di Pasar Citra Mas lama, maka dilakukan penambahan bangunan menjadi 2 lantai dengan kisaran biaya 14,6 miliar melalui APBD. Informasi selanjutnya, Diskominfo menargetkan pemasangan WiFi di 800 titik di Kota Bontang. Pemasangan akan dilakukan secara bertahap. Kepala Diskominfo Dasuki mengatakan untuk tahap pertama ini sudah 200 titik terpasang perangkat. Lokasinya tersebar di ruang publik yang ada di jenjang RT. Saat ini jaringan dalam fase uji coba. Nantinya tepat di hari ulang tahun Kota Bontang 12 Oktober mendatang, seluruh perangkat akan difungsikan. Dijelaskan dia, tahap pertama ini akan dipantau. Langkah evaluasi akan dilakukan pada Desember mendatang, sehubungan dengan intensitas pemakaian dan jangkauan di setiap titiknya. Saat ini tiap titik kecepatan jaringan mencapai 10-50 Mbps. Saat ini WiFi menggunakan managed service.
Diskominfo bekerja sama dengan PT Telkom selaku provider. Pembayarannya dilakukan setiap tahunnya. Pada tahap pertama pemasangan menelan anggaran 1,5 miliar. Nominal itu termasuk pembayaran provider. Kehadiran sarana ini diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat, terlebih dalam rangka menyebarluaskan promosi usaha kecil dan menengah, perdagangan elektronik, pembelajaran daring, hingga seluruh aspek yang membutuhkan jaringan internet. Informasi terakhir, 3 warga Bontang ditangkap lantaran terlibat kasus peredaran gelap narkotika. 2 diantaranya merupakan ibu rumah tangga. Dari hasil pengembangan yang dilakukan Satreskoba Polres Bontang, selain meringkus ibu rumah tangga di Kelurahan Api-Api Bontang Utara, 2 tersangka lainnya juga ikut ditangkap. Setelah melakukan pengembangan kasus, Satreskoba kembali menetapkan 2 tersangka baru. 1 diantaranya juga merupakan ibu rumah tangga warga Belimbing Bontang Barat dan seorang pria warga Bengalon, Kutai Timur. Diketahui ketiga tersangka merupakan residivis kasus yang sama. Mereka belum lama menghirup udara bebas. Sebelum ditangkap, IRT di Api-Api menerima uang transfer dari tersangka pria senilai 1,3 juta rupiah. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli sabu. Selanjutnya sabu tersebut dijual oleh 2 ibu rumah tangga tersebut. Sisanya digunakan bersama-sama oleh mereka. Kini ketiganya telah ditahan di Mapolres Bontang. Mereka dijerat pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam sorotan sepekan kali ini. Terus ikuti informasi terbaru dari kami melalui www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.